dari beberapa tadi urutan-urutannya sampai tadi ada belajar dari orang yang mau mati. Itu udah luar biasa banget. Orang mungkin jarang berpikir ke arah itu ya. Saya pun nggak pernah berpikir ke arah itu. Ini contoh gini Om Niko, ya maaf. Mujizat itu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Keraton K Cirebonan, yang posisinya berada di kawasan kota Cirebon. Dan kebetulan hari ini saya sedang bersama sahabat saya yang mungkin agak lama jumpa, dan kali ini berkesempatan saya bisa berjumpa dengan sahabat saya, yaitu Kang Denny. Nah, saya saat ini nggak tahu nih kenapa pengen ada sebuah obrolan yang berkaitan dengan dunia otak, pikiran, lalu berbagai macam hal. Keimanan juga masuk ya, lalu hal-hal yang campur aduk lah. Dalam arti begini, dalam perkembangan zaman, walaupun dunia hipnosis itu sudah ada sejak zaman dulu juga sudah ada, dan mungkin saya nggak akan cerita tentang sejarahnya, mungkin akan panjang ya, dan juga nggak akan cerita tentang istilah-istilah hipnosis yang mungkin agak awam bagi beberapa orang. Jadi kita akan pakai bahasa yang simple. Nah, kenapa saya sekarang mau bikin konten obrolan bersama sahabat saya, yaitu Kang Denny? Karena begini, di zaman sekarang saya banyak menemukan hal-hal yang mungkin agak bertentangan. Ya, sejujurnya agak bertentangan, yaitu di mana adanya praktek-praktek ruqyah. Loh, kenapa sih dengan ruqyah? Ruqyah nggak ada masalah. Dan apabila dilakukan oleh seorang pakar yang memang ruqyah yang sebenarnya, akan lebih baik. Hanya saja sekarang banyak pembodohan, yaitu orang-orang yang ngaku-ngaku ahli ruqyah, nggak taunya praktek perdukunan, kan gitu. Jadi inilah yang patut mungkin dibicarakan untuk memperjelas, mengedukasi banyak masyarakat, karena yang konon katanya orang sekolahnya tinggi, yang konon berpendidikan lah segala macam, tetapi tetap saja menjadi korban pembodohan, mau aja dibebodoh sama dukun ewes-ewes yang mengatasnamakan ruqyah. Nah, akhirnya ruqyah rusak. Nah, kita juga hari ini nggak membahas mendalam tentang ruqyah, sebetulnya tidak. Tetapi kita membahas yang mungkin agak berkaitan, karena berkaitan dengan sifatnya manusia juga, walaupun mungkin tujuannya sama. Nah, mungkin di beberapa episode banyak video-video saya tentang dunia saya bermain hipnosis, yang hiburan dan hipnoterapi lah segala macam, dan berbagai macam hal. Nah, oke. Saya mau lebih mengembangkan dan sekaligus saya belajar lagi sama Kang Denny, dan juga biar masyarakat tahu bahwa Kang Denny tinggal di kota Cirebon, dan beliau saat ini sedang mengembangkan dunia pengobatan yang dinamakan terapi cahaya. Nah, ini hal yang unik, terapi cahaya. Apa sih? Bukan berarti harus pakai cahaya senter atau begitu, enggak ya? Ya, enggak. Ataupun gimana. Tapi biar jelas, Kang Denny jelasin. Kang Denny, boleh jelasin dulu, terapi cahaya itu apa sih? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Niko, ini sahabat saya yang beliau adalah praktisi yang sudah bagian dari pilihan masyarakat dalam hal-hal keilmuan beliau. Ini sebenarnya saya ingin belajar banyak dengan ini belum apa-apa lah. Ya, itu mungkin ini bicara sharing ringan aja ya, karena sebetulnya hal ini mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jadi terapi cahaya ini sebenarnya kita mengambil dari biolistrik yang ada dalam tubuh manusia. Jadi seperti kita mengenal dalam sebuah benda itu ada unsur atom, ada proton, ada elektron, ada neutron gitu. Nah, kita sering melihat manusia ini dalam kondisi tertentu ada demam, dingin,
ada pusing, ada hal-hal yang sifatnya penyesuaian antara daya tahan tubuh, kekebalan tubuh terhadap datangnya suatu penyakit. Iya. Ya, jadi penyesuaian. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang memiliki kekurangan elektron itu, bila ketemu orang yang memiliki sifat positif proton itu, maka akan bangkit lagi semangatnya. Nah, kenapa ini terapi cahaya? Nih, cahaya ini adalah satu fungsi kesehatan, dua fungsi ruqyah, fungsi keimanan juga, karena kita beriman kepada yang gaib, Allah itu ya dalam dimensi-dimensi. Ya, kita jangan dulu berbicara kepada Allah langsung, karena kajian ini tidak cukup dalam hitungan menit. Kita berbicara malaikat saja. Jadi melihat malaikat langsung ini, kita belajar dari orang yang mau meninggal. Najal. Ya. Nah, ini kan kita ngaji rasa ini supaya masyarakat yang tidak berkesempatan memiliki pendidikan khusus bisa memahami ini terapi cahaya ini. Melihat malaikat ini, kita contohkan orang yang akan meninggal. Semua agama, semua mazhab, semua imam mengakui bahwa malaikat maut itu akan mencabut nyawa itu dilihat langsung oleh yang bersangkutan. Ini adanya di gelombang kecepatan cahaya 320.000 km per detik, ini kecepatan cahaya. Iya. Kecepatan cahaya. Jadi malaikat itu bisa dilihat langsung oleh Si yang mau meninggal. yang mau meninggal. Nah, kenapa beliau yang bersangkutan pada saat najal ini bisa melihat malaikat? Karena sifat cahaya itu kan tidak memiliki massa, nol. Jadi badannya sudah dilemahkan, jiwa raganya sudah tidak berharap kepada makhluk, dia punya harta tidak bisa membeli obat, dia punya pangkat tidak bisa menyehatkan badannya, dia punya kekuatan cinta sekitarnya tidak bisa menyembuhkan. Walaupun profesor dokter ada di situ, dia sudah berada di posisi cahaya. Ini sekarang fungsi cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya-cahaya spiritual sebenarnya. Tapi bagi kami gaib itu bisa terukur, terarah berdasarkan hukum-hukum fisika. Jadi orang bisa melihat kuntilanak, genderuwo, kuleng, wawe itu ada di fase berapa. Iya. Orang bisa melihat hodam, sesuatu hal jin, atau itu ada di fase berapa. Nah, kalau orang melihat malaikat ini, satu, sifat cahaya harus bersih. Akan masuk kepada benda bening. Ini kalau bendanya gelap, maka cahaya akan mantul, tidak menyerap. Nah, terus berjalan lurus. Nah, yang jalan lurus ini berarti sifat kita, kehidupan kita itu harus lurus, ikhlas lahir dan batin. Nah, yang paling berat bagi kita, saya sendiri masih belajar, adalah gravitasi bumi. Jadi cinta dunia. Pada saat kita ibadah, mikirin waktu saat sholat aja nih takbir, kita masih berpikiran sedang berniaga, berdagang, bekerja. Jadi gravitasi bumi, cinta dunianya masih melekat. Nah, ini ada di bahasa nanti khusus masalah meraih energi cahaya dengan sholat. Nanti gerakannya, kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa harus takbirnya diangkat, kenapa harus tumanina, itu ada. Nah, ini bagi kami hal itu bisa ilmiah karena bisa dirasakan Om Niko. Betul. Sifat cahaya ini nanti kelistrikan biolistrik ini, bila saya tempelkan tangan saya ke Om Niko, ini akan terasa seperti adrenalin listrik gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang tadi seperti kalau umumnya dulu mungkin kalau energi prana. Mungkin umumnya itu ya. Ya. Di terapi cahaya ada yang bilang tenaga dalam, ada yang prana atau membuka. Tapi bagi kami, saya tidak memiliki kapasitas menerangkan itu. Iya. Karena bagi kami ini adalah apa yang kami ketahui ya. Sebenarnya ini berada di olah napas. Olah napas. Berarti bisa, mohon maaf ya, mungkin kalau saya kasih gambaran saya sekarang ada berada dalam pikiran saya. Apakah ini termasuk tenaga dalam? Cuman tenaga dalam yang
maksudnya enggak hanya sebatas tetap ilmu tenaga dalam ya, karena ya, ini kajian ilmu yang sebetulnya saya anggap ini luar biasa ya, karena tadi disebut fisioterapi cahaya. Kalau fisioterapi mungkin kalau orang-orang yang pernah tahu di rumah sakit ada fisioterapi itu kan, dia pakai alat, bisa ada timbul cahaya, terus ditempelkan, ada getar. Nah, ini fisioterapi cahaya yang murni dibentuk oleh kekuatan tenaga dalam. Nah, saya yakin ini kekuatan, udahlah, ini kalau udah itu kebaca sama saya. Kang Denny ini orang yang mengolah ilmunya bukan seperti kita dalam ikut sebuah perguruan pencaksilat ya. Hati ilmu tenaga dalam, yang nantinya bisa memecahkan benda-benda keras ya, batu, bata, atau cor besi kalau Nah, itu memang tenaga dalam yang dibentuk mengolah kekuatan untuk bisa memecahkan benda keras. Kalau ini ilmu tenaga dalam yang diolah secara batiniah. Nah, berarti ini kekuatannya, waduh, masya Allah, udah kebaca deh. Kekuatan zikir, ibadah udah pasti ya. Wah, sering melek malam ini. Insya Allah, Kang Denny orang-orang yang taat dalam dunia seperempat malamnya nih ya. Insya Allah, ya mudah-mudahan ini juga saya jadi tertular. Jadi saya orang-orang yang gemar melakukan hal-hal itu di waktu-waktu itu ya. Walaupun bagi saya artinya gini ya, kadang-kadang masih waduh kesibukan ini ya, persetan semua dalam kesibukan. Tapi urusan kita menghadap kepada Allah, tidak ada istilah capek, tidak ada apa ya. Nah, ini kembali lagi kepada masalah tadi, terapi cahaya, pengolahan ilmu tenaga dalam yang secara batiniah, dan yang tadi sudah dibahas, ada ucapan yang tadi saya dengar, kekuatan yang mengolah seperti tadi ruqyah, lalu dan lain-lainnya. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, ini kategorinya melebihi dari istilah nama ruqyah dong. Iya, jadi fungsi terapi ini sebenarnya lebih luas ya, karena ada pemulihan. Kalau ruqyah kan lebih cenderung ke kolbu ya, pemulihan jiwa dari stres, depresi, kejiwaan. Nanti penjabaran ini lebih karena pemulihan ini bisa ke kanker juga. Iya. Bisa ke luka karena olahraga, keselio, pusing, bisa ke sel-sel kanker luar, bisa sel kankernya ini nanti kita kalau melakukan interaksi ini hal apa yang kita lakukan? Kalau umumnya orang meraih suatu kanuragan itu kan dengan niat-niat ingin kesaktian, kejayaan, kemasyhuran, harta. Kalau ini terapi ini diambil, kita tidak boleh meminta itu semua. Jadi harus nol. Jadi tidak ada nafsu, tidak ada ambisi nafsu, tidak ada. Jadi hanya mutlak kecintaan kepada Allah. Ini ilmu Allah yang betul-betul ilmu Allah kalau begini. Allah ya. Dalam arti yang saya maknai, yang saya coba tangkap dari pembicaraan saya dengan Kang Denny ini, waduh, masya Allah. Tadi kita bicaranya mau tentang apa sih hipnoterapi gitu ya, pengenangan untuk orang-orang yang memang berkebutuhan khusus untuk ditangani secara hipnoterapi ya. Nah, sekarang ada juga orang yang sakit dengan sesuatu hal gitu ya, mungkin kasusnya macam-macam, tapi penanganannya seperti tadi penanganannya mungkin dilihatnya mungkin kayak ruqyah, mungkin dilihatnya kayak orang sedang di hipnoterapi, mungkin kelihatannya orang sedang kasih ada sentuhan-sentuhan seperti energi prana. Nah, ini yang menjadi hal keunikan ini ya, saya akhirnya memaksa Kang Denny, yuk Kang Denny kita sharing dah dalam dunia konten ini ya. Insya Allah tontonan ini akan lebih bermanfaat ya, karena biar bagaimanapun juga ini kadang-kadang manusia ini lupa. Kan orang lain, saya sendiri aja kadang lupa. Terkadang ini sama hal yang terkecil aja, bukan terkecil lah, hanya untuk urusan sama Gusti Allah kita nggak bisa menganggap kecil. Ini suatu hal yang besar, yaitu istilah istikharah aja. Ini saya sendiri lah, nggak usah ngomong orang lain, saya sendiri gitu. Terkadang saya lupa mengapa sih nggak dilakukan, padahal menjalankannya nggak berat gitu. Kalau kita melaikan di mana, sedang ngobrol ngopi sama teman-teman di mana sampai jelang pagi, nggak ada masalah. Ini cuma istikharah dikala kita ingin mendapatkan petunjuk
yang tiap hari, aduh ini gini gimana ya, aduh harus bagaimana ya. Jadi menjadi sebuah stres dialami seseorang ataupun level manusia ini bisa mengalami stres tingkat tinggi, yang padahal ada solusi, ada jawaban itu di istikharah. Nah, saya berpegang pada gini, kenapa saya harus yakin kepada dengan istikharah? Karena apa ya, kita jangan berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah. Janji Allah, siapapun umatku, kata Allah gitu kan, yang meminta akan Allah kabulkan. Allah bohong, nggak mungkin, masa Allah bohong? Berarti itu hal yang istikharah aja itu sudah menjadi sebuah hal yang bisa menuntun manusia untuk mendapatkan petunjuk, termasuk tadi dalam konsep pengobatan seperti terapi cahaya. Yang tadi disampaikan itu kan gamblang, ada proses detail-detailnya, walaupun mungkin kalau saya minta lebih detail lagi mungkin waktunya akan panjang. Hanya saja dari beberapa tadi urutan-urutannya sampai tadi ada belajar dari orang yang mau mati. itu udah luar biasa banget. Orang mungkin jarang berpikir ke arah itu ya. Saya pun nggak pernah berpikir ke arah itu. Ini contoh gini Om Niko, ya maaf. Mujizat itu hadir karena terdesak. Terdesak oleh rasa takut, oleh kegetiran. Ya contoh ya, Nabi Musa alaihissalam kan dikejar oleh Fir'aun. Di depannya samudra, lautan, belakang pasukan. Ini kan udah terancam nyawa. Ibarat kata udah di ujung tanduk. Jadi debaran jantungnya ini sebenarnya itu pemicu kita untuk terkabulnya doa. Ini kecepatan cahaya doa itu ada di debaran jantung. Nah, kita aja di Om Niko nodong saya dengan sesuatu hal, misalkan saya ada kondisi terdesak ya, terancam, maka debaran jantung kita ini akan beda. Nah, ini terapi cahaya itu memfungsikan itu. Ini luar biasa. Walaupun malam ini dalam video ini kita ini nggak mempraktekkan karena prosesnya belum. Tapi nanti kita akan sesi waktu berikutnya untuk melakukan ambil rekam video di saat sedang menangani yang bermasalah ya. Ada tadi sore, wallahi demi Allah, sore tadi kebetulan sahabat saya ada Pak Burhan mengalami sebuah keluhan yang mungkin nggak bisa cerita terlalu dalam lah. Kebetulan minta tolong dengan Kang Denny, bla 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 lah, obrol bentar, itu ditangani tiba-tiba terjadi efek muntah setelah ada sentuhan-sentuhan yang ditangani secara terapi cahaya, fisioterapi cahayanya Kang Denny. Timbul muntah, lalu ada terapi lanjutan hanya sebentar, sekitar 1 menit lah. Lalu alhamdulillah teman saya Pak Burhan itu badannya menjadi segar, pikirannya juga plong. Sampai tadi dia melakukan sebuah aktivitas pekerjaan yang kebetulan ada pekerjaan yang memang membutuhkan berpikir yang agak-agak fokus ya. Alhamdulillah Pak Burhan tiba-tiba bekerja fokus dan kelihatan energinya mantap gitu. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan, gelombang energi manusia yang ada pada Pak Burhan, gelombang energi pada Kang Denny ini dipadukan, dalam arti dipadukan energi positif dan negatif. Energi positif yang disalurkan kepada orang yang mengandung unsur energi negatif, terjadi sebuah benturan, kalahnya energi negatif tadi, efek yang timbul kepada Pak Burhan kebetulan ya timbulnya muntah. Mungkin ada juga efek-efek lain ya, tiap orang kan beda-beda. Ada yang mungkin apalah gitu. Nah, ini mungkin saya bisa cerita dulu, tapi nanti lain waktu kita akan ambil sesi bagaimana proses terapi cahaya itu bisa bekerja. Jadi nanti berikutnya mungkin Kang Denny juga akan lebih bisa menjelaskan lagi kenapa sih bisa begitu, kenapa sih begitu. Karena apa ya, pada umumnya tentang ruqyah ini memang selalunya kebanyakan setelah dibacakan ayat-ayat suci muntah-muntah. Tapi saya kadang-kadang ya mohon maaf, saya nggak mau mematahkan istilah ruqyah, karena saya merasa dan mengalami banyak hal di mana ruqyah ini sudah diplesetkan, ruqyah ini sudah dirusak oleh oknum-oknum, yaitu dukun-dukun yang mengatasnamakan ruqyah. Nah, karena kalau oknum-oknum seperti itu saya rasa sudah bermain hipnotis. Kenapa udah bilang hipnotis ya? Karena saya mempelajari bidang itu dan saya adalah pelaku yang menjalankan dunia hipnotis. Jadi kalau hipnotisnya nanti kamu akan muntah, jadi akan muntah itu dalam prosesnya. Kalau hati ya sekarang gini, oknum dukun nih, saya bilang oknum dukun.
duduk dengan tekun. Iya. Dia datang ke sebuah majelis, dia bikin sebuah acara di masjid besar lah gitu. Iya. Berarti ruqyah masal gitu bahasanya, ruqyah masal. Jadi kalau ada istilah ruqyah masal, masyarakat biasanya berbondong-bondong. Ada yang 50%-nya ini penasaran, ada yang 50%-nya memang dia punya masalah sesuatu apa yang dialami, sakit, penyakit medis dan lain atau semacamnya lah. Kebanyakan ini pengen tahu gitu. Nah, hanya saja di saat semua para jamaah ini sudah berkumpul di masjid, dikasihlah kantong kresek gitu kan. Iya. Itu sudah hipnotis. Udah hipnotis. Karena orang tahu, oh, kantong kresek itu, kantong plastik itu untuk tempat muntah. Iya. Jadi itu sudah tersugesti dulu. Iya. Nah, jadi sudah datang dibagi-bagikan oleh timnya nih, kasih kantong kresek. Oh, ini buat tempat muntah. Jadi sudah setelah tersugesti. Nah, berikutnya seorang katanya yang dukun lah, nanti dia pakai udang-udang kalau macem lah di dalam itu loh. Lalu Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, itu baru tahu dulu ya. Itu sudah main hipnotis. Nah, yang disayangkan akhirnya kenapa saya menentang itu? Karena mereka telah menjual ayat-ayat suci Allah. Iya, Mas. Jadi ayat-ayat suci Allah yang dipergunakan untuk modusnya mereka. Akhirnya orangnya awalnya sehat, orang yang nggak mengalami hal apa-apa karena cuma penasaran jadi muntah. Nah, setelah muntah, aduh tadi kenapa ya Pak Ustadz, saya tadi muntah-muntah ya. Oh, di badan kamu ada jinnya. Wah, hebat banget berarti orang itu. Karena saya ngomong ini karena itu dari pengakuan orang-orang yang pernah menjalani itu dan akhirnya sudah tersadar gitu. Saya sampai menyangka orangnya hebat banget nih oknumnya gitu. Sampai tahu ada jinnya, ada ininya, arahnya datangnya dari mana. Oh, ini dari leluhurnya yang kesekian-sekian. Masya Allah, itu CCTV itu kalah. Bahkan ahli sejarah pun kalah. Karena dia cukup melihat, oh, jinnya keluar. Ini jinnya keturunan dari keturunannya yang sekian generasi kesekian. Dari Jawa Timur lah, oh dari tanah Melayu lah. Jadi ini hebat banget Indonesia tuh. Ada orang-orang seperti itu, kayaknya internasional seperti kelasnya NASA dan FBI kayaknya perlu orang-orang seperti itu karena dia bisa mengetahui atau bisa melihat sejarah seseorang dari zaman masa lalunya. Luar biasa kan. Nah, itu ini mohon maaf ya, artinya saya bukan mau mematahkan itu ya. Silakan aja orang mau berbuat tujuan baik nggak masalah. Tapi jangan jadikan bumbu-bumbu ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk modus yang tujuannya mencari uang. Karena ujung-ujungnya dari beberapa yang sudah bertemu dengan saya itu, dengan saya penerapan hipnoterapi, dia cerita sendiri yang katanya ada jin segala macam, itu artinya ada kelanjutan. Oh iya, nanti berikutnya ini nanti siapin dana sekian juta. Nah, karena rasa takut dan ada unsur-unsur hipnotis juga ya, akhirnya yang dibuat ya pas ada pesan-pesan terselubung, akhirnya yaudah deh, daripada ada nggak apa-apa. Oh, daripada udah kalau uang sekian nurut aja. Tapi akhirnya nggak beres-beres. Nah, ini yang nggak boleh terjadi di masyarakat. Nah, kenapa sekarang saya membahas tentang dunia hipnotis dan tadi dunia terapi cahaya? Ya, ini tujuannya mengedukasi karena dunia hipnosis atau hipnoterapi yang saya jalani aja banyak, bukan sedikit. Banyak itu hal-halnya seperti itu. Bahkan saya sudah pernah mendatangi tokoh-tokoh terkenal katanya. Oh, udah ke Ustadz aneh gitu, terus diapain? Ya cuma disentuh, bacain ini aja, terus bawa air gitu aja. Oh, yaudah, memang saya sih percaya dengan kekuatan doa ya. Karena jimat yang terbaik bukannya keris, bukannya apalah gitu, tapi jimat terbaik adalah doa ya gitu ya. Ya mudah-mudahan ada doanya itu ini. Nah, dengan terapi cahaya ini akhirnya saya merasa ada sesuatu chemistry. Setelah tadi penjabaran yang luas, walaupun saya anggap sedikit, tapi udah saya anggap ini cukup ya. Penjelasannya, arahnya kemana gitu, dimana hipnoterapi untuk penanganan penyakit atau penanganan orang yang sedang sakit, umumnya banyak pikirannya. Nah, dengan penanganan terapi cahaya ini masuk juga kategorinya, karena mohon maaf demi Allah, Rasulullah saya sudah melihat sendiri bagaimana Kang Denny menangani seseorang tadi, orang yang bermasalah di luar paburan ya, seperti Anda butuhlah dengan Kang Denny disuruh berwudu dulu segala macam untuk bersuci dulu ya, karena biar bagaimanapun juga pengobatan juga kan kita mengharap ridho Allah ya. Betul. Seperti kita beribadah,
kita harus berwudu, mau sholat harus berwudu karena kita ingin menghadap Allah gitu kan. Sama sedang, aduh saya sedang punya masalah sakit ini itu segala macam. Ya mediatornya adalah Kang Denny yang melakukan terapi cahaya dengan tata caranya tersendiri. Ini yang luar biasa. Wah, nanti next waktu ya. Saya kalau ada klien saya nih yang untuk mau hipnoterapi akan saya suruh wudhu dulu deh. Kalau mau sholat dulu, akan lebih baik. Iya. Jadi kalau kita berbicaranya, wah logika, oh begini, tapi satu itu ya demi Allah itu terlupakan, dan ini sebuah pelajaran buat saya juga. Iya. Sayanya sebelum melakukan hipnoterapi berwudu juga, kalau misalkan sebelum punya wudu kan, kalau belum sholat dulu, dan siang mau saya tangani, ya wudu dulu akan lebih afdol, karena ujung-ujungnya tetap minta doa kepada Allah dan tetap minta keridhaan Allah untuk mengatasi. Iya betul. Ini luar biasa, simple tapi wah penjabarannya luas. Tapi Kang Denny kita putus sampai sini dulu. Iya siap. Kita akan coba nanti ambil sesi video lagi yang lebih menarik, yang bisa kita tunjukkan yang real ya, orang yang penanganan terapi cahaya seperti apa ya. Insya Allah nggak akan masuk kategori mencemarkan nama baik orang, tidak menyebar aib, karena ini ya kita akan cari orang yang permasalahannya apa gitu ya. Saya rasa insya Allah mungkin orang itu berkenan untuk direkam video ya, untuk menunjukkan bahwa oh terapi cahaya ini seperti ini. Mungkin ada sih beberapa sisipan foto Pak Burhan nanti yang saya masukkan, seperti tadi di salah satu tempat kita ambil foto sahabat saya Pak Burhan itu dilakukan terapi cahaya, walaupun hanya sentuhan, tapi sentuhan ini bukan sembarang sentuhan. Ingat ya, ada suatu kekuatan walaupun sedikit tetapi hasilnya besar, maknanya banyak. Bisa saja itu adalah sebuah doa, dan bisa saja Kang Denny adalah salah satu orang yang menerapkan ilmu doa. Karena kalau kita bicara hal-hal yang lebih A, B, C, D tentang amalan ini akan banyak hal penerangannya. Tapi insya Allah walaupun lakukan sedikit, tetapi yang besar adalah doanya, penerapannya, kekuatannya. Nah kekuatannya dari mana? Nanti kita akan lanjut lagi. Apa itu terapi cahaya? Dan mudah-mudahan video ini yang saya tampilkan bersama Kang Denny bisa bermanfaat. Insya Allah. Kang, punten, sebelum saya akhiri nih, open ya. Misalkan ada sahabat dari Caruban Misteri ini mungkin butuh ya, mungkin yang medis non medis itu untuk ditangani oleh Kang Denny dengan metode terapi cahaya, oke? Oke. Nah artinya Kang Denny sudah mengatakan oke. Jadi kalau kepengen butuh bantuan untuk penanganan secara terapi, oke, bisa hubungi saya langsung. Nanti bisa langsung kontak WA saya ya di 082128246641 ya. Itu udah ada sering di itu ya. Nanti hubungi saya bagaimana nanti untuk bisa bertemu dengan Kang Denny untuk melakukan metode terapi cahaya untuk medis non medis sampai kanker segala macam. Mungkin insya Allah akan menjadi sebuah solusi. Insya Allah. Ini mohon maaf bukan sebuah promosi ya. Insya Allah kalau promosi banget kayaknya gimana gitu ya. Tapi ada dasar ibadah. Saya sendiri udah sering boleh tanya deh, mungkin yang gimana lah. Banyak orang-orang yang nggak harus saya minta bayaran. Insya Allah kita melakukan ibadah atas kemampuan yang diberikan Allah. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Video yang lainnya mungkin akan lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.